Pengertian kesejahteraan pegawai menurut para ahli. Menurut Melayu SP Hasibuan, kesejahteraan adalah balas lengkap atau materi yang diberikan oleh pihak perusahaan berdasarkan kebijaksanaannya. Menurut Dole Zoller, dalam buku Manajemen Sumber Daya Alam, kesejahteraan dipandang sebagai uang bantuan lebih lanjut kepada karyawan, terutama mereka yang sakit, uang bantuan untuk tabungan karyawan, pembagian berupa saham, asuransi perawatan rumah sakit, dan dana pensiun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan pegawai dapat berupa materi dan non-materi, baik di dalam maupun di luar tugas, atau dalam arti sudah pernah tugas yang secara langsung maupun tidak untuk tujuan memberi tinggi produktivitas kerja dalam lingkungan nyaman dan sehat. Berikutnya yaitu manfaat kesejahteraan yang tentunya bagi perusahaan dan bagi pegawai. Yang pertama yaitu bagi perusahaan. A. Penarikan tenaga kerja lebih efektif. B. Peningkatan semangat kerja dan kesetiaan. C. Penurunan turnover karyawan dan absensi. D. Pengurangan pengaruh serikat karyawan. E. Meminimalisir biaya kerja lembur. Yang terakhir, mengurangi kemungkinan intervensi pemerintah. Yang selanjutnya yaitu manfaat kesejahteraan bagi pegawai. A. Memberikan kenikmatan dan fasilitas yang dengan cara lain tidak tersedia atau yang tersedia dalam bentuk yang kurang memadai. B. Memberikan bantuan dalam memecahkan suatu masalah. C. Menambahkan kepuasan kerja. D. Meningkatkan kesejahteraan yang akan berdampak pada meningkatnya status perseorangan. E. Mengurangi perasaan tidak aman. Yang terakhir, meningkatkan gairah kerja. Tujuan kesejahteraan pegawai yaitu yang pertama, meningkatkan hasil, yang kedua, mengurangi pergantian karyawan, yang ketiga, meningkatkan semangat karyawan, yang keempat, menambah kesetiaan karyawan terhadap perusahaan, yang kelima, menambah peran serta karyawan dalam masalah organisasi, yang keenam, mengurangi keluhan-keluhan, yang ketujuh, mengurangi pengaruh serikat kerja. Jadi yang selanjutnya yaitu jenis dan klasifikasi kesejahteraan pegawai. Yang pertama adalah kesejahteraan langsung, yaitu ada gaji. Gaji menurut Hasibuan adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada pegawai tetap dan memiliki jaminan yang pasti. Lalu yang kedua ada upah insentif. Menurut Nawawi, upah insentif adalah penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. Yang selanjutnya adalah bonus. Menurut Shimomura, bonus adalah pembayaran sekaligus yang diberikan secara memenuhi sasaran kerja. Baik, jadi yang selanjutnya yaitu ada kesejahteraan tidak langsung. Yang pertama, pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja atau time off benefit yang meliputi A. Istirahat on the job yang terdiri atas periode istirahat, periode makan, dan periode waktu cuti. B. Hari-hari sakit. Lalu yang terakhir ada liburan dan cuti atau alasan lain seperti kehamilan dan kecelakaan. Setelah itu ada perlindungan ekonomis terhadap bahaya meliputi A. Jaminan pembayaran upah dalam jumlah tertentu selama satu periode. B. Rencana-rencana pensiun. C. Tunjangan hari tua, tunjangan pengobatan, dan pembentukan koperasi. Jadi yang terakhir yaitu adalah program pelayanan karyawan berupa A. Rekreasi, B. Kafetaria, C. Perumahan, D. Beasiswa pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pegawai dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang disebabkan dalam diri pegawai. Misalnya dapat berupa motivasi yang diberikan atasan, kemudian kedisiplinan yang tertanam dalam diri pegawai, serta etos kerja yang tinggi. Sedangkan untuk faktor eksternalnya adalah faktor yang disebabkan atau yang berasal dari luar diri pegawai, misalnya seperti gaji, lingkungan yang nyaman untuk bekerja, serta jenis pekerjaan yang diampu.